di video ini saya akan membahas tentang join. Jadi kita menggunakan join ketika kita perlu menampilkan data yang ada di beberapa tabel, yang tersebar dari beberapa tabel sekaligus. Untuk bisa menampilkan data dari yang ada di beberapa tabel, kita harus menggunakan join untuk menghubungkan tabel-tabel tersebut. Nah, di konsep database relasional ada 3 jenis join, yaitu inner join, left join, dan right join. Kita akan bahas satu persatu, namun di sini saya akan fokus ke inner join. Seperti biasa, untuk bisa memahami video ini, saya mengharapkan kalian semua sudah memahami materi yang ada di video sebelumnya, di SQL 00 sampai SQL 04. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita masuk ke materi join, ketika kita menampilkan data dari beberapa tabel, kita harus pertama kali mengetahui bagaimana tabel-tabel tersebut saling terhubung. Tentunya untuk itu kita perlu melihat diagram entity relationalnya atau diagram relasi entity-nya. Jika kita tidak punya IR diagram, contoh di sini kita kan sudah punya database Nordwin-nya, tapi kan kita tidak punya IR diagramnya. MySQL Workbench punya fasilitas atau fitur untuk menciptakan IR diagram berdasarkan database yang sudah ada. Oke, kita coba saja. Kita ingin mengetahui relasi antar tabel di database Nordwin dengan melalui IR diagramnya. Oke, pertama pastikan kalian memilih Nordwin di sini, kemudian klik menu database, reverse engineer. Jadi di sini kita ingin mencoba membuat IR diagram berdasarkan database yang sudah ada. Kenapa dikatakan reverse engineer? Karena sebenarnya proses yang benar adalah kita membuat desainnya dulu, dari desain kita generate database-nya. Namun yang ini kita lakukan sekarang kebalikannya, karena itu disebut sebagai reverse engineer, di mana kita sudah punya database-nya, tapi kita ingin membuat IR diagramnya. Oke, di halaman ini kita klik next saja. Kemudian kalau semua baik, kita klik next. Nah, kita di sini pilih database yang ingin kita generate IR-nya. Kita hanya ingin fokus ke Nordwin yang kita punya. Klik next. Oke, klik next, execute. Oke, finish. Oke, ini saya hilangkan. Ya, ini adalah database IR atau Entity Relational Diagram dari database Nordwin. Ya, ini banyak sekali, karena untuk memudahkan saya akan hapus yang kita tidak perlukan, remove virgule, ini supaya kita bisa fokus ya. Saya tidak mau ini, saya tidak mau supplier, saya hapus supaya tidak terlalu banyak. Oke, kita akan fokus ke data tabel-tabel yang kita ingin gunakan di video ini. Inventory transaction, ini saya hapus, order detail, sales order, sales report, saya tidak mau juga. Oke, di sini punya customer, purchase order, saya tidak mau. Oke, di sini saya punya customer, saya punya employee, kemudian saya punya shippers atau ekspedisi pengirim, saya punya produk, oke, dan saya punya order detail. Bawahnya apa? Order detail status saya tidak mau, saya hapus saja. Tabel ini saya juga tidak perlu. Purchase order saya hapus. Kategoris saya hapus. Oke. Oke. Kelihatan lebih sederhana, sudah tidak terlalu kompleks. Ini apa? Saya mau hapus. Oke, saya tidak perlu ini, saya hapus juga. Oke. Jauh lebih baik. Nah,
Di sini kita bisa melihat relasi antar tabel. Bagaimana membacanya? Di sini seperti kita tahu, di sini satu customer bisa punya banyak order, order dimiliki oleh satu customer. Bagaimana customer berrelasi dengan order? Seperti kita bisa arahkan mouse kita ke relasi, dari situ akan muncul bahwa bagaimana kita bisa mengetahui order ini dimiliki oleh customer siapa. Kita lihat di sini order dan tabel customer berelasi menggunakan foreign key customer ID yang ada di tabel order. Sehingga di sini customer ID di sini itu adalah foreign key dari tabel customer kolom ID. Jadi kalau kita highlight di sini kita lihat hubungan antar kedua tabel yang dihubungkan. Misalnya kita melihat di sini kita lihat oke, berarti shippers dan order dihubungkan melalui kolom ID dan ID di tabel shippers terhubung dengan kolom shipper ID di tabel order, ya, dan seterusnya. Kita lihat sama ya. Jadi employee dan employee ID di order. Kalau kita ingin lihat bahwa di sini jadi kita tahu suatu order itu yang membuat siapa employee-nya dari employee ID di tabel order yang terhubung ke kolom ID di tabel employee. Oke, kita sudah membuat IR-nya. Sekarang kita siap. Kita sudah tahu hubungan antar tabel dari diagram ini. Kita masuk ke contoh soal kita. Oke, kita masuk ke layar query kita. Kita masuk ke materi interjoin dulu. Jadi formatnya adalah kita ingin menggabungkan dua tabel dan misalnya di sini tabel X, itu berarti kita hubungkan X inner join Y berdasarkan, ini adalah join condition. Join condition ini adalah penghubung tadi. Bagaimana kedua tabel dihubungkan. Jadi misalnya X adalah customer dan Y adalah order, maka X.id itu adalah penghubungnya sini. Ya kan? Customer.id sama dengan orders.customer.id. Jadi kita mendefinisikan join condition. Join condition-nya apa? Join condition-nya ya di sini berdasarkan relasi ini. Kalau di relasi ini yang di-highlight adalah customer ID dan orders.customer ID. Oke, itu adalah joining condition. Oke. Nah, kita coba bikin contoh supaya kita bisa memahami lebih dalam penggunaan inner join ini. Contoh pertama, kita ingin menampilkan ID dan tanggal nota jual atau order beserta nama depan pelanggan pemilik order. Oke, kita ingin menampilkan ID dan tanggal nota jual order beserta nama depan pemilik order. Oke, kita fokus selalu mulai dari perintah select. Pertama, saya ingin menampilkan ID order. ID order tentunya ada di tabel order. Kita lihat tabel order. Oke, ternyata saya tidak bisa kelihatan. Kita bisa lihat di tabel order. Di sini tabel order. Di sini, kita mau melihat ini. Oke, di sini ada ID. Oke, saya ingin menampilkan ID order ini, dan kemudian saya ingin menampilkan tanggal order, order date. Apalagi yang ingin saya tampilkan? Nama depan pemilik order. Nama depan pemilik order. Pemilik order itu adalah customer, maka itu ada di tabel customer. Nama depan pemilik order adalah first name. Kita tuliskan dulu di sini. First name. Oke. Nah, setelah kita selesai menampilkan select, berikutnya kita definisikan from. Dari tabel mana kolom-kolom ini berasal. Kita tahu, kita mulai tanyakan satu-satu. ID ini adalah ID order. Kita tahu ini adalah dari tabel order. Maka kita tulis dulu orders. Order date, kemudian juga dari tabel orders. Maka kita sudah tulis sini orders. Karena kita akan menggunakan lebih dari satu tabel, kita harus mendefinisikan di kolom-kolom ini
ID ini dari tabel apa? Oh, dari tabel order. Kita gunakan orders.id. Orders.orderdate. Oke, jadi MySQL tahu ID ini dari tabel yang mana? Oh, dari tabel orders. Jika kita tidak ingin mengetikkan terlalu panjang, seperti ini, kita bisa memberikan alias. Misalnya, kita kasih alias bahwa orders ini, kita kasih alias O. Ya, kita kasih spasi aja, kemudian tuliskan O, orders O. Sehingga di sini kita tidak perlu mengetikkan orders. Kita cukup mengetikkan O. Oke, karena kita sudah memberikan alias kepada table orders sebagai O. Oke, berikutnya. Di sini ada tabel first name. Tabel first name itu ada dari tabel employee. Maaf, ini adalah first name-nya pelanggan. First name-nya pelanggan berarti dari tabel customers. Oke, tuliskan saja dulu di sini. Jangan khawatir dengan join. Kita tuliskan dulu customers. Kita kasih alias dan kita katakan di sini first name ini adalah dari tabel customers. Ya, C ini ada alias dari tabel customers. Oke, nah karena kita menggunakan dua tabel order dan tabel customers, oke, maka dua tabel ini harus terhubung, harus kita hubungkan nih. Kita gunakan inner join. Jadi di sini kita katakan tampilkan ID dari tabel order date dari tabel order, dan first name dari tabel customers from orders, join, inner join, customer C. Ketika kita melakukan perintah join, kita harus mendefinisikan join condition-nya. Kita lihat di IR diagram. Bagaimana orders terhubung dengan customers. Lihat di IR diagram, ini customer, ini order. Join condition-nya apa? Kita lihat di relasinya. Join condition-nya adalah customers ID di table customers sama dengan customer ID di table orders. Oke, sekali lagi, joining condition dari kedua table customers dan orders adalah seperti di highlight di sini. ID dari table customers dan customer ID dari table order. Sehingga kita tuliskan di sini O dot customer ID ya, muncul di sini sama dengan C customers.id. Oke, sesuai ya dengan IR diagram kita. Di sini joining condition-nya adalah customer ID dari table order sama dengan ID dari table customer. Oke, sama persis. Kita tutup, kita jalankan. Nah, di sini muncul ID nomor 30 adalah milik dari customer bernama Karen. ID nomor 31 adalah dimiliki oleh customer bernama Christina, dan seterusnya. Oke, kita coba contoh berikutnya. Misalnya nih, berikutnya kita ingin melengkapi laporan atau SQL yang kita buat sebelumnya di nomor 1. Kita tidak hanya ingin menampilkan order ID, order date, dan first name, tapi first name dari customer, tapi kita juga ingin menampilkan nama depan karyawan yang membuat nota jual tersebut. Oke, kita bisa kembangkan dari tabel yang sudah ada, SQL yang sudah kita buat. Oke, karena sebenarnya kan sama. Misalnya kita ingin menambah apa yang ingin kita tampilkan. Oke, kita jalankan dulu di sini. Kita lihat saat ini kita sudah punya kolom ID, order date, dan first name. Maka di sini ID, order date, dan nama depan pemilik order itu sudah selesai ya. Ini sudah beres. Tapi kita sekarang ingin menampilkan nama depan karyawan yang membuat order. Apa yang kita lakukan? Oke, seperti biasa, kita bereskan dulu statement select-nya. Di sini kita sudah punya 3 kolom, kita ingin tambah 1 kolom. Berarti kita tampilkan juga nama depan karyawan. Nama depan karyawan kita lihat di tabel employee. Oke, first name juga. First name. Oke.
First name-nya itu dari tabel apa? First name-nya itu dari tabel employee. Maka di sini kita lihat, oh, di sini saya baru menggunakan tabel order dan tabel customers. Maka saya perlu join-kan juga join-kan juga ke tabel employee. Karena saya perlu mengambil data dari tabel employee untuk mengetahui first name si employee. Oke, inner join employee kita kasih alias E. Jangan lupa kita harus kasih tahu first name yang ini adalah first name-nya dari tabel apa? Dari tabel employee. Jadi kita tulis sini E.first name. Oke, kita sudah inner join employee E. Jangan lupa setiap kali kita menghubungkan atau melakukan join dengan tabel, kita harus menspesifikasikan join condition-nya. Bagaimana employee ini terhubung dengan order dan customer atau customer. Kita lihat ke IR-nya lagi. Oke, kita lihat, oh, employee ternyata terhubung ke tabel order. Kita lihat join condition-nya. Oke, hover ke kursor Anda ke relasi antara employee dan order. Kita lihat di sini, join condition-nya adalah kolom ID di tabel employee sama dengan kolom employee ID di tabel orders. Itu adalah join condition-nya berdasarkan apa yang di-highlight ketika kita hover di relasi antara tabel employees dan order. Oke, kita tuliskan O.employee ID sama dengan E.ID. Oke, sama ya. Kolom employee ID dari tabel order sama dengan kolom ID dari tabel employee. Oke, sama seperti ini. Sudah, kita jalankan perintah ini. Oke, muncul di sini. ID nomor 56 ini adalah milik dari customer Francisco, yang buat adalah employee Andrew. Wah, ini membingungkan karena kolom ini dua kolom ini namanya sama. Yang satu adalah apa? First name dari customer, yang ini adalah first name dari employee. Tapi laporan ini membingungkan. Kita bisa kasih alias juga. Oke, seperti pernah saya bahas di video saya sebelumnya, kita bisa kasih alias dengan mengetikkan S pelanggan misalnya. Oke, kemudian yang ini adalah S karyawan. Oke, supaya tidak terlalu panjang, bisa dibaca lebih mudah. Saya buat seperti ini ya. Ups. Oke, tampilkan lagi. Nah, lebih jelas ya. Jadi ini adalah nama depan pelanggan. Yang terakhir, kolom keempat adalah nama depan karyawan. Satu contoh lagi untuk inner join. Misalnya kita ingin menampilkan nama barang dan nama pelanggan, nama depan pelanggan yang pernah membeli barang tersebut. Nama depan pelanggan yang pernah membeli barang tersebut. Oke, kita buat. Sekali lagi, apapun soalnya, apapun permintaannya, selalu mulai dengan menspesifikasikan select. Kolom apa yang ingin kita tampilkan. Saya ingin menampilkan nama barang. Nama barang berarti ada di tabel produk. Kita lihat tabel produk. Tabel produk kita lihat ada kolom apa saja. Oh, ada product name. Berarti saya ingin menampilkan product name. Kemudian saya ingin menampilkan nama depan pelanggan. Nama depan pelanggan itu ada di tabel customers tentunya. Ya, karena itu adalah tentang pelanggan. First name, ya, di sini ada first name. Kita tuliskan di sini first name. Setelah selesai dengan select, kita spesifikasikan from. Dari tabel apa? Product name. Dari tabel products. Oke, kita kasih alias, kemudian kita kasih keterangan di sini bahwa product name ini adalah dari tabel products, yang aliasnya adalah P. First name ini adalah first name dari tabel pelanggan. Dari tabel pelanggan berarti dari tabel customers. Berarti saya di sini punya tabel customers. Kita katakan first name ini adalah first name di tabel customers. Oke, kita di sini punya dua tabel, maka ini harus kita join-kan.
inner join. Oke. Nah, apa hubungan antara products dan customers? Bagaimana joining condition antara produk dan customers? Kita lihat PR kita. Ya, kita besarkan supaya lebih jelas. Jadi order, sebentar, kita gunakan customers dan products. Ternyata tidak ada hubungan antara customers dan produk. Paling tidak ada hubungan langsung. Ya, tidak terhubung langsung. Ini coba saya pindah dulu lokasinya supaya lebih jelas. Tidak terhubung secara langsung. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita saat ini menggunakan tabel customers karena kita ingin menampilkan first name-nya, first name dari customers, dan kita mengambilkan nama produk di sini. Kedua tabel ini tidak terhubung langsung, tapi kita bisa lihat di sini bahwa customer terhubung dengan orders, dan orders terhubung dengan order detail terhubung dengan produk. Maka yang bisa kita lakukan adalah, ya kita harus inner join-kan semua ini, hubungkan semua ini, jadi customer kita join-kan dengan order, orders kita join-kan dengan order details kita hubungkan dengan product. Oke? Berdasarkan joining condition sesuai dengan relasi ini ya. Jadi kalau joining conditionnya sama. Oke, products ke customers atau customers ke produk tidak masalah. Dari sini saya sudah tuliskan products ke customer. It's okay. Kita mulai. Jadi dari products untuk ke arah customer, pertama kita harus joinkan dengan order details dulu. Order underscore details. Oke. Maka saya tidak bisa joinkan dengan customer langsung. Pertama kita harus joinkan dengan order details. Order details kita kasih alias OD on p.product code sama dengan od.product. Kita lihat apakah betul. Oh, products.id sama dengan order details product ID. Salah. Ini bukan. Ini p.product ID. p.id sama dengan od product ID. Oke. Lanjut. Kita sudah sampai di order details. Selanjutnya order details ke order. Berdasarkan order ID di tabel order details terhubung dengan ID di tabel orders. Oke. Maka di sini kita tambahkan inner join orders. Kita kasih alias. Joining condition-nya tadi adalah od.order ID sama dengan o.id. Oke, sekarang kita sudah joinkan orders. Terakhir, kita perlu joinkan orders dengan customer menggunakan customer ID. Oke, inner join customer. Nah, akhirnya kita sampai juga ke tabel customers. Penghubungnya adalah o.customer ID sama dengan c.id. Oke, kita jalankan. Ya, dari sini kita tahu kita mendapatkan daftar, oh ada nama produk bir yang beli adalah si Karen. Kemudian ada dried plums yang beli Karen, dan seterusnya. Oke, kita lihat apakah itu sudah semua yang diinginkan. Daftar pelanggan yang pernah membeli barang tersebut. Ternyata masih ada satu kebutuhan lain, yaitu mengurutkan berdasarkan nama barang. Oke, ini adalah perintah baru. Kita bisa mengurutkan dengan perintah order by. Order by. Urutkan berdasarkan nama barang. Kita ingin urutkan berdasarkan nama barang ini, product name. Jadi kita
tuliskan saja order by product name. Udah, bisa. Cukup. Kita jalankan. Nah, di sini kita lihat urut secara alfabet dari A sampai ke Z. Oke? Jadi yang pernah bir adalah Karen, Francisco, dan Sojung. Dan seterusnya. Itu adalah inner join. Lanjut, mari kita lanjut ke left join dan right join. Apa sih sebenarnya bedanya inner join, left join, dan right join? Yang kita lakukan selama ini adalah inner join, di mana hanya data-data yang kedua, data-data yang kedua sisi, kiri dan kanannya, sama-sama memiliki, sama-sama berpartisipasi di relasi tersebut. Contoh, di sini misalnya saya contoh yang pertama di sini ya. Saya ingin menampilkan di sini kita menampilkan ID dari order dan ID customer. ID dari order dan ID customer. Di mana di sini kita menggunakan inner join dan joining kondisinya adalah O customer ID sama dengan C.id. Maka di sini ditampilkan adalah hanya order yang dimiliki oleh customer dan hanya customer yang memiliki orders. Jadi kalau ada customer yang belum punya order, dia tidak akan ditampilkan. Oke? Contoh lain. Misalnya yang lebih gampang, kita ingin coba lihat berdasarkan contoh ini. Misalnya saya ingin menampilkan nama depan dan nama belakang karyawan. Nama depan saja deh, biar nggak terlalu ribet. Kita ingin fokus ke nama depan dan nama belakang beserta ID nota jual yang pernah dibuat. Oke, kita fokus di sini, kita tampilkan, kita fokus ke select dulu. Select. Saya ingin menampilkan nama depan dan nama belakang, first name, last name, kemudian ID nota jual. Di nota jual itu, kita lihat di sini, order, ID. Oke. Sudah, 3 kolom itu aja yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya kita definisikan. First name ini first name-nya siapa? First name-nya ini adalah first name dari tabel employee. Maka kita tuliskan employees E. Kita kasih alias E. Kita bilang first name-nya ini adalah first name dari tabel employee, last name juga dari tabel employee. Bagaimana dengan ID? ID ini adalah ID dari tabel order atau nota jual. Oke, maka kita tuliskan di sini orders O. Tuliskan di sini, ini adalah milik dari O. Kita coba, misalnya kita hubungkan ini, karena ini lebih dari satu tabel, kita harus hubungkan. Misalnya kita pertama coba hubungkan dengan menggunakan inner join. Inner joins orders O, apa hubungan antara employee dan orders? Kita lihat di sini, dari IR, employee dan order, terhubung dengan menggunakan relasi kolom employee ID di tabel order, sama dengan kolom ID di tabel employee. Oke. Di sini on e.id sama dengan o.employee ID. Oke, kita coba tampilkan. Di sini kita lihat ada Nancy, Andrew, John, Maria, Robert, Laura, Anne, dan seterusnya. Oke? Nah, ada banyak di sini. Namun kalau kita teliti, sebenarnya ini tidak semua karyawan muncul di sini. Karena apa? Karena ternyata ada karyawan yang tidak pernah membuat order. Mungkin bukan bagiannya dia untuk membuat sales order atau nota jual. Mungkin dia adalah bukan di bagian penjualan, melainkan bagian pembelian misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia employee yang tidak pernah tercatat di nota order, itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena kita menggunakan inner join. Di mana inner join ini hanya menampilkan
hanya jika kedua data itu ada. Jadi tidak boleh ada yang nol. Ya, jadi hanya employee yang pernah tercatat di table order dan hanya order yang pernah tercatat di table employee kebalikan. Hanya employee karena ini foreign key-nya adalah employee ID, foreign key-nya adalah employee ID, maka yang ditampilkan hanya employee yang pernah tercatat di table order saja yang akan ditampilkan. Itu konsekuensi jika kita menggunakan inner join. Ya, jadi keduanya harus ada. Nah, jika kita ingin menampilkan semua employee terlepas apakah employee tersebut pernah membuat order atau tidak, maka kita harus menggunakan left join atau right join. Kalau kita bilang ini left join, maka apa artinya? Artinya tampilkanlah semua yang di sisi kiri. Left join itu ini kan sisi kirinya join ya. Tampilkan semua data di table yang ada di sisi kiri join, yaitu employee, terlepas apakah employee tersebut tercatat di table order. Ya, kita jalankan di sini. Kalau kita scroll, kita akan melihat, oh, di sini ada 0. Berarti Stephen ini tidak pernah membuat nota jual. Ya, kita mulai melihat ada yang 0 di sini ya. Di sini Stephen Thorpe. Dia tidak pernah membuat nota jual. Ini hanya akan muncul kalau kita menggunakan left join. Karena left join itu memaksa SQL atau MySQL di sini menampilkan semua data di sisi kiri dari join tersebut, terlepas apakah sisi kiri tersebut datanya pernah tercatat di sisi kanannya, di orders, di table orders. Oke, itu bedanya antara inner join dan left join. Lantas, bagaimana dengan right join? Right join itu sebenarnya hanya masalah posisi. Jadi, kalau kita lihat untuk kasus yang sama, kalau kita tidak ingin menggunakan left join, kita bisa menggunakan right join, tapi karena kita tetap, kebutuhan kita adalah menampilkan semua data di tabel karyawan, terlepas dia pernah buat nota jual atau tidak, kita gunakan right join, maka employee-nya yang ingin kita tampilkan semua itu harus ada di sisi kanan join. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dua SQL ini SQL pertama dan SQL kedua yang di bawahnya, itu sama persis. Yang atas pakai left join, artinya semua yang di sisi kiri, yaitu employee akan ditampilkan. Yang di bawah right join, artinya semua yang di sisi kanan, di sini saya sudah ganti sehingga masih employee akan ditampilkan. Kalau kita eksekusi, sama ya hasilnya. Kemudian kalau kita lihat di sini Stephen Thorpe tidak pernah membuat nota jual. Oke, jadi itu adalah pembeda utama antara inner join dengan left join dan right join. Saya pribadi akan fokus ke salah satu saja. Misalnya saya suka pakai left join, ya sudah. Fokuslah menggunakan left join, tidak perlu menggunakan right join karena itu cuma masalah lokasi tabelnya saja. Oke, yang penting adalah kita memahami kapan kita harus menggunakan inner join, kapan kita harus menggunakan left join atau right join. Sekali lagi, kalau kita menggunakan inner join di sini dalam kasus ini, jika ini adalah inner join, maka yang ditampilkan hanya jika ada pasangan antara employee ID dengan antara ID di table employee dengan employee ID di table order. Jika tidak ada pasangannya, maka dia tidak akan ditampilkan. Demikian materi join kali ini.